ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma lasa. Es. Nyampe. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Tuh, ya tiasa ya nama? Wah. Tapi itu nanya. Iya. Mapul babi pasar. Kita sih dipencet. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai dengan murojaah bab 4 ya. Jadi di bab 4 itu meskipun sekarang kita akan bahas bab 5, tapi bab 5 ini harus kita ulang dulu bab 4 terlebih dahulu ya. Jadi di bab 4 kita belajar tentang apa? Fi'il madi ya. Jadi fi'il madi itu polanya itu 3 huruf. Fa, ain dan lam. Ini disebut dengan fa fi'il, ain itu disebut dengan apa? Ain fi'il, ain naga juga orang Riyadh gitu. Ain fi'il, lamnya lam fi'il. Nah. Kalau Ustaz Ridwan itu Riyadh asli, kalau ini mah Arab Riyadh, kalau ini mah Arab gunung ya. Arab kutub. Kalau lam ini namanya lam fi'il. Baik. Masalan kita datangkan contoh kharaja. Kharaja fi'il madi. Dari mana kita tahu 3 huruf ya? Kha di sini namanya fa fi'il, ra ain fi'il, lam fi'li. Oke? Raja'a ra-nya fa fi'il, jimnya ain fi'il, ainnya lam fi'il. Berikutnya fataha, fa-nya fa fi'il, ta-nya ain fi'il, ha-nya lam fi'il. Oke? Ini sebelah kanan sudah lengser digantikan dengan yang baru. Nah, itu di apa? Di kudeta di sebelah sana tuh. Tidak ada. Ini ada sekarang ya. Oke ya. Nah, tasrif fi'il madi itu perubahan-perubahannya seperti ini. Dan ini tulisannya fontnya mendadak berubah-ubah ya. Entah kenapa, makanya harus diedit ulang lagi nanti. Baik ya, ini perubahan fi'il madi dari domir huwa, kemudian zamannya sampai domir nahnu. Oke, saya sekali teman-teman nanti ikuti ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yuk. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke ya, kita ganti dengan roja'a ya. Roja'a, roja'u, roja'at, roja'na, roja'ta, roja'tum, roja'ti, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Yuk. Roja'a, roja'u, roja'at, roja'na, roja'ta, roja'tum, roja'ti, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Nah ya, oke kita ganti dengan nakaha. Nakaha dewa. Nakaha. Ada huwa al-amsilah al-wajibah. Nakaha. Nakaha. Nakahu. Kira Abdillah. Nakah. Bela. Abdillah tenang, isbir. Nakaha, nakahu, nakahat, nakahna, nakahta, nakahtum, nakahti, nakahtunna, nakahtu, nakahna. Yuk. Nakaha, nakahu, nakahat, nakahna, nakahta, nakahtum, nakahti, nakahtunna, nakahtu, nakahna. Nah, ya. Lagi. Tolako.
cerai tolako itu. Ceraikan. Oke, contoh. Ya. Tolako, tolaku, tolakot, tolakna, tolakta, tolaktum, tolakti, tolaktunna, tolaktu, tolakna. Yo. Tolako, tolaku, tolakot, tolakuna, tolakuta, tolakutum, tolakti, tolakutunna, tolaktu, tolakuna. Oke ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Misal, Aina Muhammadun. Dia pergi ke kampus bahasa Arabnya. Dahaba ilal jami'ati. Oke ya. Karena Muhammad ini mufrad, mudzakar, pakainya apa? Huwa. Oke. Aina Muhammadun wa Aliyun wa Zakaria. Jawabnya? Dahabu ilal jami'ah. Dahabu ilal jami'ati. Mereka pergi ke universitas. Aina dahabta? Saya pergi ke kampus. Oh, Dahabtu ilal jami'ati. Aina dahabtum? Dahabna ilal jami'ati. Paham ya? Paham, ini bab 4. Sekarang bab 5 tuh jadi kieu seratananya kumaha ahli IT saha? Itu Rizky. Ahli PowerPoint. Rizky sekolah di IT. Jadi begini nih tulisannya ini kenapa ya? Itu kenaon Ki? Oke. Apaan cenah? Oh, bajakan cenah Windows-na. Henteu. Jadi acak-acakan. Windows saya asli, Microsoft-nya asli bawaan. Oke. Kan Menteri Kominfo diganti. Baik, di bab 5 kemarin kita belajar sekilas ya, harus sekilas ya. Kita belajar tentang apa? Al-maf'ul bih. Oke. Jadi apa itu maf'ul bih? Hah? Yang dikenai pekerjaan, betul ya. Objek. Bahasa lembur nama objek. Nah, gitu. Oke ya. Baik. Maf'ul bih itu ada 2. Ada yang zahir, ada yang domir. Zahir itu nampak, domir itu domir, pronoun, kata ganti. Oke, ulangi lagi. Maf'ul bih ada berapa? 2. Ada 2. Pertama, zahir, yang kedua, domir. Seperti pembahasan fa'il kemarin, ada yang zahir, ada yang domir. Baik. Oke. Ada yang zahir, ada yang domir. Zahir itu nampak asli. Dari mana kita tahu nanti bahwa maf'ul bih itu zahir? Simbolnya adalah fathah. Apa simbolnya? Fathah. Kalau domir ya domir. Oke. Misal, ini yang zahir dulu ya. Oke, misal fataha aliyun al-baba. Fataha aliyun al-baba. Oke. Apa artinya? Mana akhi Garut? Akhi Garut. Hah? Ospeknya. Gua cedera ya. Ospeknya jam 2. Fataha aliyun al-baba. Apa artinya? Ali membuka pintu. Ali membuka pintu. Baik, soal. Kita bahas fataha dulu ya. Fataha. Fataha ini apa? Hah? Fi'il madhi, betul? Oke, fi'il madhi. Baik, yang namanya fi'il itu butuh pada pelaku atau istilahnya apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Ali. Maka fataha fi'il madhi, ali fa'il. Dari mana kita tahu bahwa itu fa'il? Nah ini ya, dhammahnya tandanya ya. Dan dia terletak setelah fi'il maklum. Setelah fi'il madhi ya. Jangan dulu belajar maklum. Setelah fi'il madhi, nah gitu ya. Nah ini, jadi ali telah membuka, apa yang dibuka harus ada ya objeknya. Ya. Nah, maka yang dibukanya adalah al-bab. Maka al-bab ini namanya apa? Maf'ulun bih. Inilah PowerPoint hasil bikinan sendiri, mau ngaco nerangkeun teh gitu. Tapi kalau misalnya presentasi ketika dulu saya kuliah, saya tidak mengerjakannya. Ya saya juga bikin PowerPoint tersebut itu kan. Teman saya yang mengerjakannya riut, sakit. Saya kirim nih PowerPoint-nya aja. Nah, bingung menjelaskannya. Kenapa? Karena kita tidak membuat PowerPoint. Dikasihnya itu 5 menit mau presentasi. Waduh, bingung. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau betul-betul menguasai dikatakan ini, teman-teman harus bisa menjelaskan. Nanti ya kalau saya usulkan ke Ustadz Husna itu nanti ada ujian. Kan ini kan 31 bab tuh. 31 panjang. Jilid 2 ini. Nanti supaya kita tidak boring ya,
ada nanti ujian presentasi. Jadi contoh misalnya, tapi berkelompok, ya berkelompok bagi 3 orang misalnya ya. Bikin contoh misalnya nanti ketika sudah pertengahan, yang menjelaskan fi'il mu'tal misalnya akhi Maulana, akhi Iqbal, dan akhi Murangga misalnya. Bagi-bagi deh, nanti kan mu'tal itu ada 3 misalnya, ada misal, ada ajwab, ada nakis, dijelaskan. Selama setengah jam, silahkan. Ya. Jelaskan, nah nanti setengah jam lagi kita dipakper gitu nya, dipakper teh. Dijereg-jeg, silahkan oleh teman-teman, diprek-pek. Nanti yang 3 orang tadi yang presentasi itu silakan oleh teman-teman prek-pek. Kasih pertanyaan. Bagi Kang Maulana, akhi Iqbal dan akhi Murangga anu merakpak tadi cirian. Balas dendam. Ya, itu yang disebut dengan kisos kisos kudu ya. Bilugotil Arabiyah Bebas. Tapi PowerPoint-nya harus begini. Ada bahasa Arabnya, kalau perlu nanti ada bahasa Indonesia untuk membantu. Biar tidak boring. Siap ya? Karena kan kata Ustaz teman-teman belajar di sini untuk mengajar lagi nanti. Ya. Oke. Itu materinya mungkin diambil dari bab pelajaran ya, aja ya. yang sudah dipelajari. Ya, siap. Nah, nanti kalau misalnya antum yang ceramah dipraktek ku Bapak, Bang balas dendam antum. Doraka. Doraka antum. Baik ya, jadi kalau fa'il itu tandanya apa? Dhammah. Kalau maf'ul bih fathah. Oke. Seandainya misalnya ini diganti nih susunannya nih. Misalnya fataha aliyan al-babu. Jadi apa artinya? Pintu telah membuka Ali. Jadi pintu telah membuka Ali. Inilah nahwu. Jadi beda harokat, beda juga arti. Baik ya, kita ambil contoh yang lain. Katabat Aisyatu darsa. Oke, apa artinya? Aisyah menulis pelajaran. Baik. Mana fiilnya? Ini Aisyah menulis pelajaran. Mana fiilnya? Kataba. Mana failnya? Aisyah. Karena failnya muannas, maka harus diberi simbol muannas. Apa? Katabat. Tak. Jadi gak bisa misalnya kataba Aisyah itu gak bisa. Oke? Baik. Mana maf'ulun bihnya? Adarsa. Jadi Aisyah telah menulis apa yang ditulis, harus ada objeknya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai maf'ulun bih. Alhasil, ini semua adalah maf'ul bih yang zahir. Dari mana kita tahu simbolnya fathah ya? Oke, nanti di jilid 2 masih jilid 2. Di akhir-akhir kita belajar, di pertengahan kita belajar istilah marfu, mansub, majlur. Nanti kapan maf'ulun bih yang berbentuk musanna, maf'ul bih yang berbentuk jama' taksir, jama' muannats salim itu nanti dipelajari. Kalau teman-teman di Abima dulu belajarnya marsana ada istilah marfu, mansub. Iya, nanti juga kita akan belajar marfu, mansub, majlur, majzum, tapi nanti pada porsinya. Kalau saya terangkan dari mulai jilid 1 antum, ya. Oh, anak juga futsal di seleding ya. Nah, kalau misalnya diterangkan sejak jilid 1. Jadi kita belajarnya bertahap. Baik. Nah, ini yang berbentuk zahir. Sekarang yang domir. Coba ya, kita lihat. Misal, kita punya kalimat begini. Man fahima darsal jadida ana fahimtuhu. Apa nih artinya? Man fahima darsal jadida ana fahimtuhu. Apa? Siapa yang memahami pelajaran yang baru? Saya yang memahami. Siapa yang memahami pelajaran baru ya? Ini harus ada tambahan. Siapa yang memahami pelajaran baru? Saya yang memahaminya. Saya yang memahaminya. Nanti saya edit ya. Baik. Mana fiilnya? Fahima. Ini fiilnya ya. Baik. Mana failnya? Mana failnya? Anak. Kembali kepada definisi fa'il. Fa'il itu adalah isim yang terletak setelah fi'il. Berarti gak mungkin fa'il itu sebelum fi'il. Mana? At-ta'u. Bukan tuh, tapi apa? At-ta'u. Tuh mah Sunda. Ya. Kalau bahasa Arabnya dalam mengirabnya itu at-ta'u. At-ta'u. Oke? At-ta'u betul. Ta'u. Oke. Filenya adalah at-ta'u.
Fa'ilnya adalah at-ta'u. Oke, mana maf'ulun bihnya yang berbentuk domir? Bukan hu, huma ya tama orang Cimahi. Ya. Bukan alha, bukan hu. Alha'u. Nah, gini ya, alha'u. Oke. Bilangnya bukan hu tapi apa? Alha. Nah, ini adalah maf'ulun bihnya. Bisa dipahami semuanya? Jadi kalau domir itu lebih gampang lagi, ya. Lihat saja kalau setelah fi'il pasti itu maf'ulun bihnya berbentuk domir. Baik ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya tadi salah ya, bukan salah tapi kurang pas. Siapa yang memahami pelajaran baru? Saya yang memahami ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham ya semuanya ya? Baik, kalau paham kita buka kitabnya. Ini sudah Mana ini nanti? Kemarin baru setengahnya ya menjawabnya ya? Bahasanya baru setengahnya betul? Udah tamat ini? Ya, tamarin tinggal tamarin. Setahu saya belum. Baru setengah ya? Iya, baru setengah. Baik, baru sampai mana? Baru sampai ini ya. Nah, ini Abbas ya. Ya. Baru sampai Abbas ya. Nu kamari teh kana satu dilajenkeun tosaep seperti waktosna. Ya. Abbas ya betul ya. Nah, oke, saya baca dulu ya nanti kita giliran. Nah, itu kieu deui teh. Itu IT langsung. Dan berarti kalau fi'il itu ain fi'ilnya tidak harus semua fathah. Iya, betul. Nanti itu dibahas di pembahasan nanti insya Allah. Ada nanti ketika kita bahas fi'il mudhari ada nanti bahasanya. Saya nanti kasih rumus lebay ya insya Allah. Rumus lebay dan ya insya Allah bisa bermanfaat. Baik ya, kita lihat ya. Man fataha babal fasli, siapa yang membuka pintu kelas. Nah, ini baba di sana jadi maf'ul bih, apa yang dibuka gitu kan? Fatah itu artinya membuka. Siapa yang membuka pintu kelas? Kata Hamid, ana fatahtuhu. Apa artinya? Saya yang membukanya. Saya yang membukanya, bukan saya yang patah hati. Saya yang membukanya. Kata gurunya, waman fatahan nawafida, siapa yang membuka jendela. Nah, nawafida di sana maf'ulun bihnya, membuka apa yang dibuka. Ana fatahtuha, saya yang membukanya. Kata gurunya, man kasaro hadal maktaba, anta kasartahu ya Hashim. Siapa yang mematahkan meja ini? Apakah Anda yang mematahkannya, wahai Hashim? Kata Hashim, la inni makasartu. Henteu tad, sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Ma apa ini namanya? Manafi. Araja Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman sudah pulang dari Mekah? Kata Hamid apa? La maraja'u. Tidak, mereka belum pulang ya. Nah, kayak ya Ustadu kharajatul labul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Ustaz, para pelajar yang baru itu keluar dan pergi ke kepala sekolah. Nanti ini kita bahas ya urutan seperti ini nanti kita bahas di bawah ada. Apahim tadar saya Talhatu, apakah Anda memahami pelajaran wahai Talha? Kata Talha apa? Naam fahim tuhu, ya saya memahaminya. Baik, seingat saya baru sampai sana. Baik, tidak ada salahnya kalau kita lanjutkan ya. Itu waktu itu kita baru sampai itu. Silakan. Sahala enak. Ifal, yo Ifal. Dibaca lah. Ini, yang ini, lanjutkan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu. Nah, ajwibah teh. Ya, apa artinya? Oh. Apakah kamu yang menulis jawaban-jawaban?
Ajwibah di sini artinya PR ya. Oh, tugas. Ya, PR. Oke. Apakah kamu yang menulis tugas, wahai Faisal? Apakah Anda sudah mengerjakan PR, wahai Faisal? Oh, apakah Anda sudah mengerjakan tugas, wahai Faisal? Iya, betul. La, ma katabtuha. Hmm. Belum, bukan, gitu? Hah? Belum. Kumaha ada ya teh? La ma katabtuha ya, tidak ya. Oh tidak, saya Saya tidak belum mengerjakannya. mengerjakannya. Betul ya? Baiknya coba lihat ya, akatabta al-ajwibata ya Faisal. Mana failnya di sini? Atau fa'ilnya, mana maf'ulun bihnya? Al-ajwibata. La ma katabtuha, tidak, saya tidak menulisnya atau belum menulisnya. Mana fa'ilnya? Atau, mana maf'ulun bihnya? Al-ha. Bukan al-ha. Ha. Ha ini mah. Kalau satu sebutkan huruf aslinya. Kalau sudah dua hurufnya ha misalnya. Nah, ini jangan disebut alfa fi saja karena sudah dua huruf. Tapi kalau misalnya satu, nah ini ya. Alfa. Gitu ya. Hadhihi hiya tariqatul i'rabiyah. Ini cara meng'irab seperti ini. Baiknya lanjut akhi Murangga. Kapten kita semua. Ya. Limada, mengapa? Li'annani ma fahimtu al-as'ilata. Ya, betul. Karena sesungguhnya aku tidak memahami soal-soalnya. Ya, ini jadi dalil ya kalau antum tidak tahu, tidak mengerjakan PR. Ini jawabannya. Ma pahim tuh al-as'ilata. Coba lihat, aina fa'il? Ata'u. Aina maf'ulun bih? Al-as'ilah. Al-as'ilah huna jam'un min su'alun. Enak pisannya namanya curhat-curhat gini banyak. Raos sana. Kapungkur panginten nuju zaman Bapak. Oh. Zaman kapur. Ternyata Bapak ini yang ngomen di FB itu. Non Pak, waktu saya kapur non. Kapur mata sesah. Siapa ini yang bilang? Bapak ternyata ya. Jadi Bapak punya Facebook ya. Alhamdulillah. Ya nani ma fahimtu al-as'ilata. Karena saya tidak memahami. Ya. Dan kalau di fitur Zoom ini nulisnya hampir mirip seperti kita nulis di buku. Contoh misalnya ini kita terjemahkan ya. Kalau di aplikasi yang kemarin kan teparugu. Kalau ini mah enak tuh. Misalnya ini menerjemahkan. Kalau saya nulis pakai bahasa Indonesia soal. Tadi apa soal itu? Pertanyaan. Tuh. Tuh. Ini mirip ya. Ya mohon. Ini teh bukan kitab tapi apa? Bukan tab, namanya pen tablet. Pen tablet. Masjid punten mah. Punten masjid ya mahnya. Pertanyaan tuh kan? Ini mirip sama ya. Oke. Dan ini bisa di-save tuh. Jadi gambar PNG misalnya. Tuh, nanti otomatis kesimpan di folder Zoom-nya, bisa nanti di-share. Ya, insyaallah. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillah. Iya, bisa. Mau ada foto saya juga bisa di sini. Oh, kan? Ayo fotoannya. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Kita belajar di zaman sekarang tidak seperti zaman dulu, mungkin tidak ada PDF ya. Tidak bisa mengulang lagi belajar itu. Kalau sekarang mah antum bisa belajar sambil gogoleran. PDF. Pencet gitu kan. Naon firman teu kaharti kieu misalnya kan. Sambil goler-goleran. Sekarang kita enak. Alhamdulillah ini hal yang patut kita syukuri ya. Oke, silakan Ustaz Wildan. Ahafizta suratal fajri ya Ibrahimu? Apakah kamu sudah menghafal surah Al-Fajr ya Ibrahim? Wahai Ibrahim? Naam. Betul. Hafiztuha wa hafizta wa hafiztu. Naam, betul. Hafiztuha wa hafiztu suratatini aydan. Iya. Betul. Hafiztuha.
Aku sudah menghafalnya dan dan kamu dan saya sudah menghafal surat At-Tin juga. Nah, ya. Ahafita surat al-fajri ya Ibrahimu? Sudahkah Anda menghafal surat al-fajr wahai Ibrahim? Hafidta, mana fa'ilnya? Atta. Mana maf'ulun bihnya? Surata. Ini maf'ulun bihnya ya. Surata. Mana? Nah, surata ini bukan surutu. Surata. Siapa yang tidak tahu surutu? Hah? Antum apa surutu? Ah. Mungkin Bapak yang tahu surutu ya. Ya. Badak dan itu apa namanya? Sebagai ini mendatangkan jin ya. Kalau dia lembur-lembur gitu ya. Surutu. Ahafita surat al-fajri, apakah Anda menghafal surat al-fajr? Surata di sana maf'ulun bi dan dia mudhaf, betul? Ya. Oleh sebab itu kata ini dia tidak tanwin, tidak beralif lam. Sebab dia mudhaf. Maka kata setelahnya al-fajri ini apa? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Tuh. Mudhafun ilaihi. Naam hafidtuha. Oh, saya sudah menghafalnya Ustaz. Oh yes, ini Ibrahim ya. Wa hafidtu surat at-tin aidan. Ya, saya pun sudah menghafal surat At-Tin. Ya. Oke ya. Nah, sama tuh di sana juga fa'il, surata di sana maf'ulun bih, dia mudhaf, at-tini. Nah, ini dia kasar karena dia jadi mudhafun ilaihi. Oke ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke latihan bawah ya. Nah, kita lanjut ke sini nih. Halaman 32. Ada kita bantu halaman 32? 32 ya? Iya ya. Oke, ta'amal amsilatal atiyah, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, coba lihat, ini Al-Qur'an asalnya dhammah. Sudah kita pelajari di jilid 1, hukum asal harokat itu, kata itu selalu dhammah. So dhammah. Oke? Baik. Sekarang coba lihat di sini. Qara'at talibul Qur'ana. Artinya apa? Siswa itu membaca Al-Qur'an. Siswa itu membaca Al-Qur'an. Berubah harokat Al-Qur'anu yang asalnya dhammah jadi fathah. Apa yang membuat dia berubah jadi fathah? Karena dia jadi maf'ul bi, objek. Oke. Qara'at talibul Qur'ana. Pelajar itu membaca Al-Qur'an. Al-qahwah, ini dhammah ya. Oke, syaribat dhaiful qahwata. Apa artinya? Tamu itu minum kopi. Oke. Syaribat dhaifu al-qahwata. Ad-dhaifu di sana fa'il, al-qahwata maf'ulun bih. Oke. Tamu itu minum, apa yang diminum? Harus ada yang diminum. Apa? Al-qahwah ya. Artinya kopi. Oke. Ad-darsu, sekarang pelajaran. Katabal mudarisu darsa. Kataba fi'il madi, al-mudarisu fa'il, ad-darsa maf'ulun bih. Guru itu mencatat pelajaran. Al-babu fatahat aminatul bab. Artinya apa? Aminah membuka pintu. Oke, memang secara bahasa Arab ini urutannya fi'il dulu ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Tapi penerjemahan ke bahasa kita fa'ilnya dulu, pelakunya dulu. Kan bahasa kita mah subjek, predikat, objek. Minimal itu ya, nanti keterangan yang lain. Nah begitu ya. Oke, nanti kita belajar jenis-jenis jumlah. Ada jumlah maka diwartasan ya. Oke. Oke ya. Nah ini kesimpulannya, qara'a talibu al-Qur'ana. Qara'a fi'il, fi'ilnya fi'il apa? Mudhari atau amar? Fi'il madi. At-talibu fa'il, al-Qur'an maf'ulun bi. Ahsan ya. Baik, sekarang kita akan belajar banyak sekali fi'il. Sekarang ya. Banyak sekali fi'il, ada kasaro, ada gosala, ada akala. Akala itu akel ya. Dan yang lainnya, doroba, qatala, sami'a. Wah. Ya. Ini nyicil ya. Nanti kita akan banyak sekali kosakata di jilid 2 ini. Karena itu untuk perbakalan jilid 3. Jilid 3 itu lautan Quran dan hadis. Ya. Jadi makanya kita kuatkan pondasi dari awal ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan, jangan lanjut ke materi berikutnya sebelum nonton dulu materi sebelumnya atau yang ketinggalan itu. Oke? Sudah dipahami? Baik ya. Ayyin al-fa'ila wal maf'ula bih fil jumalil atiyah. Tentukanlah fa'il dan maf'ul bih dalam kalimat berikut. Da' khattan wahidan tahtal fa'il, letakkanlah satu garis di bawah fa'il, wa khattayni tahtal maf'ul bih, dan dua garis di bawah maf'ul bih. Washkul akhira kullin minhuma, berilah harokat akhirnya. Oke, kita lanjut lah, langsung saja. Ya. Langsung saja. Sekarang siapa? Tadi saat surutu saha? Antum. Surutu. Yo, Akhi Maulana. Akhi Maulana kiper terbaik. Yo. Terbaik. Kasarot tiflu al-qalama. Al-qalama. Ya? Anak kecil itu mematahkan pena. Iya, sip. Satu lagi? Ghusalat Aminatu al-mindila. Iya. Aminah membersihkan jendela itu. Bukan membersihkan, mencuci. Mencuci. Bukan jendela. Sapu tangan. Aduh, jendela dicuci. Ya, mencuci apa? Sapu tangan. Kasarati flu al-qalama. Mana failnya? Atiflu. Maf'ulun bihnya mana? Al-qalama. Ghasalat Aminatul mindila. Mana failnya? Aminatu. Mana maf'ulun bihnya? Al-mindila. Semudah ini bahasa Arab itu. Aduh, ya. Oke, lanjut. Akala Usamatul inaba wa akalat jaujatuhul mauja. Ahsan. Usama memakan anggur dan istrinya memakan pisang. Ahsan, lanjut, Pak. Akala catat nih. Tadi kasaro apa? Mematahkan. Gosala mencuci. Akala, iya, bukan ngakel akala itu ya. Bukan mengakel. Apa? Kuliner? Oh, tebih Pak itu. Oh gitu, kuliner atau akala. Iya, cuman tidak ada roknya ya. Ya mungkin ya, kalau misalnya dipaksakan. Iya betul, tapi mirip lah, mirip. Nonton dan seri. Akala Usamatu al-inaba wa akalat zaujatuhul mauza. Nah, jadi kasara memecahkan, gosala apa tadi? Mencuci, akala apa? Nya, nakal ya, makan. Lanjut, saribat. Syaribat baqaratul ma'a. Iya, betul. Sapi betina meminum air. Sapi itu minum air. Akala Usamatul inaba wa akalat zaujatuhul mauza. Mana failnya? Usamatu. Mana maf'ulun bihnya? Al-inaba. Al-inaba ini kosakata yang baru, artinya apa? Anggur. Wa akalat zaujatuhul mauza. Nah, zaujatu di sana fa'il. Al-mauza maf'ulun bih. Ini kosakata yang baru juga ya, al-mauz. Oke. Syaribat al-qahwatul ain al-ma'a. Sapi itu minum air. Oke. Al-baqaratu fa'il, al-ma'a maf'ulun bih. Akhi Lutfi. Hafidha Hamzatul Qur'ana. Hamzah hafal Al-Qur'an. Iya, Hamzah hafal Quran. Darabat Fatimatu bintaha. Fatimah memukuli putrinya. Ya. Wah, ini pelanggaran ya. Fatimah memukul mantunya. Hafidho Hamzatul Qur'ana. Nah, ini kosakata yang baru. Hafidho itu artinya apa? Menghafal. Jadi Hamzah menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'ana di sana jadi maf'ulun bih. Hamzatu di sana fa'il ya. Darabat Fatimatu bintaha. Fatimah memukul anaknya. Bintu di sana fa'il, binta itu jadi maf'ulun bih. Ahsan. Hafidho memukul, hafidho menghafal, doroba memukul. Lanjut, 7. Sahih. Ini kiper terbaik juga ya. Qatala ar-rijalu. Nah, kalau rijal begini tulisannya nih, coba lihat. Kalau ar-rijal. Rojulu. Ar-rijal. Kalau ini mah mufrad, rojul.
Kalau rijal itu apa? Ar-rijal. Qatala ar-rijalu ar-rajulu ar-rajul. Tong diheureyan we, astagfirullah. Tong diheureyan we. Qatala rajulu Qatala ar-rajulu Al-hayyata. al-hayyata bil hajari bil hajari. Membunuh. Qatala membunuh. Ya artinya qatala itu membunuh. Seorang laki-laki membunuh ular Ular ya. dengan batu hayat. Laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Terus Sami'a Bilalu adana wa dhahaba ila masjidi. Bilal telah mendengar adzan dan dia pergi ke masjid. Ya, betul ya. Kataba mudarrisu ada saburat. Oke ya, sebentar. What is your name? Coba lihat nih, di Al-Qur'an juga ada ular ya, tapi bukan hayya. Nah. Ada dua kata dalam Al-Qur'an, ular itu su'ban ya. Kalau ini fa'alqa ya. Iya. Ya sama ya lafadznya ya. Nah, ini surat Al-A'raf. Nah ini. Ini kata Firaun ya. Fa'ti bihi in kunta minas shadiqin ya. Datangkanlah sesuatu jika Anda itu benar. Fa'alqa asahu, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idah hiya su'banun mubin. Tiba-tiba yang dilemparkan, nah ini ya. Fa'idah hiya su'banun mubin, maka tiba-tiba ida di sini namanya ida fujaiyah. Ida fujaiyah itu jangan diterjemahkan dorob, jangan diterjemahkan apabila, tapi jangan diterjemahkan syarat, tapi diterjemahkannya mufajaah atau ida fujaiyah namanya. Jadi artinya tiba-tiba. Fa'alqa asahu, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idah hiya su'banun mubin. Maka tiba-tiba yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu menjadi ular yang nyata. Su'ban di sini ular besar. Gitu, ular besar. Jadi kalau ular secara umum tadi hayah. Ular yang sangat besar, bukan hayatun kabirah. Tapi apa? Su'ban. Fa'idah hiya su'banun mubin. Maka tiba-tiba tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu menjadi ular besar yang sangat nyata. Kan dicarapukan orai-orai lain teh. Su'ban. Su'banun mubin. Kosakata ular itu lebih dari 200 ya. Kosakata untuk ular. Ini kan kalau antum mengatakan hayyatun kabiratun itu kurang fasih kalimatnya. Kalau yang fasih itu su'ban. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu bukan bukan kitab buatan Nabi Muhammad ya. Ini betul-betul penuh kemujizatan Quran itu. Oke ya. Oke. Ini hayya itu jadi ular biasa ya. Orang Arab kalau berbicara ular secara umum namanya hayya. Hayya di kita kan ular kisi, ular sawah, ular cai, ular noni, orai kawat ya, orai kisi gitu kan. Nah, dan orai-orai yang lainnya. Orai-oraian. Tapi kata orainya masih ada ya? Ada. Orai iya, orai nama ada. Ular ini. Kalau bahasa Arab beda tuh kan. Ular besar bukan ularnya tidak ada, hayahnya nggak ada, justru malah diganti dengan su'ban. Hebat ya Quran itu. Oke ya.
Qatala rajulu al-hayyata bil hajar. Terus nomor 8. Sami'a Bilalu adana wa dhahaba ila masjidu. Iya, betul. Masjidi. Naon cenah? Masjidi ya. Masjidi. Bilal telah mendengar adzan dan dia pergi ke masjid. Iya, betulnya. Bilal mendengar azan dan pergi ke masjid. Sami'a Bilalun al-adzana wa dhahaba ila masjid. Ini kosakata yang baru. Sami'a artinya apa? Mendengar. Mendengar. Akhi al-hadir Iqra. Fakra ya. Kataba mudarrisu adarsa ala saburati. Ala saburah. San. Kepala sekolah menulis pelajaran. Bos, kepala sekolah. Kepala sekolah mau Guru. nulis pelajaran. Kepala sekolah mau udah idar wae. Nah, mah. Tahu mudir? Mudir itu dari kata adaro yudiru. Coba lihat. Saya tidak memfitnah. Saya tidak memfitnah mudir. Ya, maksudnya coba lihat. Adaro yudiru. Nah, cara membuat isim fa'il itu buang huruf mudharaahnya ganti dengan mim. Jadi mudirun. Adaro itu artinya udar-idar. Memutarkan itu namanya adaro. Kalau bahasa kitanya mengelola, ngagolangkeun itu bahasa Arabnya apa? Adaro. Nah, adaro itu berkeliling, udar-idar. Mudir, tukang idar. Modar. Itu adalah isim apa? Isim maf'ul ya. Mudar, bukan modar ya. Justru kalau mudir tidak tukang udar-idar, itu bukan mudir. Secara bahasa betul. Nah, ini mudir antum tadi sedang menulis pelajaran ya. Mudir itu udar-idar ya. Nah, yang nulis pelajaran itu siapa? Guru. Jadi mudaris teh guru. Lanjut. Nasi teh bakolu. Iya, bakolu. Pataha bakolu Nah, ini kosakata yang baru ya, bakal. Bakolu adukana pisaati saminah. Ahsan. Gimana nih? Tukang. Al-bakal itu artinya pedagang sembako. Pedagang sembako. Jadi pedagang sembako itu membuka tokonya di jam 8. Pada pukul 8. Ahsan. Kata bal mudarisu darsa ala saburati fatahal baqalu dukana fi saati tsaminati. Pedagang itu membuka tokonya pada pukul 8. Baqalu di sana fa'il, adukan maf'ulun bi. Udah ya? Baik, kita sekarang baca barang-barang biar kebagian semuanya. Keraskan suaranya sehingga suara kita bisa mengalahkan rudal-rudal Israel. Oke, kasaratiflul qalama. Yuk. Kasaratiflul qalama. Ghasalat Aminatul mindila. Ghasalat Aminatul mindila. Akala Usamatul inaba wa akalat zaujatuhul mauza. Akala Usamatul inaba wa akalat zaujatuhul mauza. Syaribatil baqaratul ma'a. Syaribatil baqaratul ma'a. Ya hafidhu Hamzatul Qur'ana. Hafidhu Hamzatul Qur'an. Darabat Fatimatu bintaha. Darabat Fatimatu bintaha. Qatala rajulul hayyata. Qatala rajulul hayyata. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ilal masjidi. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ilal masjidi. Kataba mudarrisu darsa ala saburati. Kataba mudarrisu darsa ala saburati. Fatahal baqalu dukana fi saati tsaminati. Fataha baqalu dukana fi saati tsaminati. Apa arti kataba tadi? Menulis. Gua salah? Mencuci. Fataha membuka. Qatala hafidho syariba meminum. akala Memakan. al-hayyah Ular. al-mauz pisang ya, mauz Ambon, al-inab anggur ya, kemudian tadi bakal Pedagang sembako. dagang sembako ya.
Iya, kalau tajir itu secara umum pedagang biasa. Kalau bakol, iya, pedagang sembako. Oke, siapa berikutnya? Antum, nomor 1, nomor 2, jawab. Ah, ini diisi ya. Ini yang kosongnya apa kira-kira? Man fataha nawafidha. Man fatahan nawafidha. Apa artinya? Siapa yang membuka jendela? Siapa yang membuka jendela? Satu lagi? Gosalat uhti mindi la. Al-mindilah. Apa artinya? Saudara perempuanku mencuci sapu tangan. Ahsan. Silakan nomor 3, siapa berikutnya? Langsung. Salis. Kotalar rojulu. Kotala. Ini kotala. Iya. Kotolanya tadinya? Kotala. Kotalar rojulu al hayyata bil aso. Ahsan. Sok, Terjemahnya, seseorang telah membunuh ular dengan tongkat. Ahsan. Awan tongkat, gantar, panjang, itu aso. Awan ayah, naon namanya tuh? Iya. Kalau tongkatnya begini, nah, terus aso. Tapi mungkin ya, nah, Ayam melengkung. aya nu melengkungan, teo. Itu finjan. Mahjan atau mihjan. Nah, saya lupa lagi bahwa mihjan. Mihjan. Kalau bahasa Jermannya regang mungkin ya. Iya. Mihjan. Mihjan. Kalau tidak salah mihjan ya. Oke. Lanjut berikutnya. Lanjut. Masih Iqbal. Ya betul. Bang. Syariba Yusuful al-qahwata. Ya, apa artinya? Yusuf meminum kopi, betul ya. Yusuf minum kopi. Ahsan. Akhi, kapten, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Katabal mudarrisu ad-darsa ala sabburati. Iya, betul. Guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Ahsan. Guru itu menulis pelajaran papan tulis. Su'ad al-khubz. Nah, ini kosakata yang baru. Al-khubz itu artinya roti. Al-khubzun. Al-khubz, roti. Ya, gimana? Akala su'adul khubza. Su'ad itu perempuan di Arab mah. Perempuan. Kalau di Banjaran Mang Su'ad laki-laki. Berarti ya. Akalat. Akalat. Akalat su'adul khubza. Akalat. Jadi su'ad Su'ad memakan roti. Su'ad makan roti. Ahsan. Adbildan, fadhal. Qara'atul Qur'ana. Aku membaca Al-Qur'an. Aku membaca Quran. Asami'tal adzana ya Hamzatu? Ya. Apakah kamu mendengar azan ya wahai Hamzah? Ahsan. Oke. Asami'tal adzana ya Hamzatu? Apakah Anda mendengar adzan wahai Hamzah? Adzan itu seakar kata dengan udhunun ya. Uzun. Itu artinya Telinga. pendengaran, telinga. Sahih. Ba'dahu 9. Fatahat tajiru adukanu. Fatahat tajiru dukana. Artinya apa? Pedagang telah membuka tokonya. Pedagang telah membuka tokonya. Ahsan. Kharajatul labu minal fasli. Iya.
Para mahasiswa telah keluar dari kelas. Ya betul. Para mahasiswa telah keluar dari kelas. San. Sok nama ngacung sanu kersa ngadamal ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bih wadbit akhiraha. Jadikanlah setiap kata berikut menjadi maf'ul bih beri harokat. Contoh nih saya kasih satu Quran misalnya ya. Qara'tul Quran. Nah, sok. Set. Ini nih al-qahwa siapa? Silakan al-qahwa. Syaribtul qahwata ma'a zaujati. Kira nama gitu atuh. Syaribtul qahwata ma'a zaujati. Tenan ya? Kalimat sempurna betul? Dan gunakan kalimat sempurna sepanjang mungkin misalnya. Syaribtul qahwata ma'a zamilati. Wa amami misalnya siapa? Panjang. Oke? Sok atufah. Siapa atufah? Aku Sok. Antum nanti ini albab. buat kalimat dari kata itu kan. Akal tufaha kami makan apel. Yo. Fatahtul baba. Fatahtul baba. Ban. Adars pelajaran? Eta kata bade. Katabtud darsa. Teu nanaon. Ngan? Nanaonan gitu. Al-qamis Gosaltul qamiso. Ini yang harus dikasih catatan ya. Oke, coba perhatikan. Oke. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Artinya apa? Para siswa pergi ke lapangan. Yang kedua dhahabatul labu ilal mal'abi. Artinya sama. Coba perhatikan. Jangan dulu emot ya, naon namanya teh? Gacoan atau emot cicilan gitu. Coba fokus dulu ke sini atau ingat dulu apa? Seseorang ya. Ke sini dulu. Atulabu dhahabu ilal mal'abi, dhahabatul labu ilal mal'abi secara bahasa Indonesia artinya sama. Para pelajar itu pergi ke lapangan atau tempat bermain. Ya. Nanti kita belajar, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Intinya terjemahnya sama. Baik, coba perhatikan begini ya. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Oke, mana fa'il dalam ini nih? At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Mana fa'ilnya? Lah? Al-wawu. Fa'ilnya waw. Kembali kepada definisi fa'il. Fa'il itu adalah isim yang menjadi pelaku yang terletak setelah fi'il. Jadi tidak mungkin yang namanya fa'il itu sebelum fi'il. Ustaz, naon atau ya namina? Oh, nanti ini. Ya. Nanti ketika yang ini dalam bahasa Indonesia subjek. Dalam bahasa Indonesia ini subjeknya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini mubtada namanya. Bukan fa'il. Ya. Oke. Nanti ya belajar ya. Nanti belajar insyaallah. Pokoknya ikuti terus rute perjalanannya, antum akan sampai. Mansaro wasala, bukan mansaro sare ya. Mansaro siapa yang berjalan, wasala dia akan sampai. Kenapa Anda tidak sampai? Karena Anda tidak berjalan. Nah, masalahna nu namina berjalan teh aya nu boyot nya, kumaha putra kamari kan. Ya, aya anu ieu nu penting mah sampai, betul? Iya, nu penting berjalan. Aya nu gancang, aya nu kagoda heula ka warteg gitu kan. Aya nu kagoda heula misalna teh macet segala macam. Yang penting kita berjalan. Ya. Nah, kenapa banyak orang yang menyerah? Karena mereka sudah berjalan kemudian balik deui rutena teh, aya razia gitu. Nah, jadi kita mah terus berjalan. Oke? Wa maladzah illa ba'da ta'ab kata Imam Syafi'i. Tidak ada kelezatan kecuali setelah menempuh rasa lelah. Itu kan? Nah, Masya Allah. Atulabu, naon? LCMAG. Nah. Atulabu zahabu ilal mal'abi. Para pelajar pergi ke lapangan. Ini juga sama. Zahabatul labu ilal mal'abi. Baik.
ketika isim di awalnya mufrad, jamak, maka nanti fiilnya menyesuaikan jadi jamak. Gitu ya. Tapi begini, ini konsekuensi kalau misalnya fiilnya diakhirkan. Kalau fiilnya diakhirkan, maka si fiil tersebut harus menyesuaikan dengan isim sebelumnya. Karena isim sebelumnya jamak, maka fiil setelahnya jamak. Tapi kalau misalnya fiilnya diawalkan, ya seperti ini, meskipun si fiilnya jamak, fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ini jadi catatan. Paham? Saya ulangi lagi, ya. Ketika misalnya si fiilnya diakhirkan, maka dia harus menyesuaikan dengan isim sebelumnya. Kalau mufrad, fiilnya mufrad lagi. Seandainya ini misalnya at-talibu, maka zahaba. Ya, ulangi lagi. Kalau fiilnya diakhirkan, maka si fiil tersebut harus menyesuaikan dengan isimnya. Kalau misalnya isimnya jamak, fiilnya juga harus jamak. Tapi kalau misalnya fiilnya di awal, meskipun si isimnya jamak, fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Artinya sama. Antum paham? Baik, nanti ini dipelajari di pembahasan al-jumlah fil lughatil arabiyyah tanqasimu ila qismain. Jumlah fi'liyah wa jumlah ismiyah. Nanti dipelajari di mubaghah apa makna dari jumlah ismiyah dalam susunan tarkib. Apa makna jumlah fi'il dari susunan tarkib. Oke? Baik ya? Oke. Tapi coba lihat. Kita lihat yang muannasnya. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Para pelajar, ini perempuan ya, pergi ke perpustakaan. Coba lihat, ini jamak, maka fiilnya harus menyesuaikan jamak. Karena fiilnya diletakkan di akhir. Tapi kalau misalnya fiilnya di awal, fiilnya tetap dalam keadaan mufrad meskipun fiilnya jamak. Jadi dahabat atau libatu. Jadi nggak bisa begini. Contoh lihat ya. Ini jamak, tidak bisa ini jamak. Dahabu atau labu, tidak bisa. Itu melanggar pasal ya. Seperti itu. Paham semuanya? Paham ya? Nah, nanti ini berlaku dalam teori terjemah. Antum ketika menerjemahkan dari Indonesia ke Arab, hati-hati dan bisa menggunakan keduanya. Baik, supaya lebih mematangkan lagi, kita lanjutkan besok. Baik, ada pertanyaan? Silakan nih. Sudah 1 jam ya. Yang tadi mah habis. Enggak ada. Tadi kan kagok udah minjem yang Ya, ada pertanyaan? Paham? Di halaman sok, Bapak. sebentar ya. Di latihan nomor 4 itu di bagian nomor 7-nya itu ada sami'a bilalu Ya. al-azana wa dhahaba ilal masjidi. Nah, sami'a di sini berarti sama proses yang tadi itu ya. Saya kira saya mau menanyakan nih, kenapa tidak sami'u gitu kan, tidak jamak gitu kan? Itu kan kenapa Bilal itu mufrad? Ya. Ya. Oh iya, betul. Iya. Siap ya. Bilal itu mufrad, ismu rajul. Baik. Kalau tidak ada yang mau tanyakan nih, ada quote yang bagus ya.
Siapa yang mau baca? Gimana ini bacanya? Najahuka fi tartibi fawdha hayatik. Najahuka fi tartibi fawdha hayatik. Apa nih terjemahnya? Kesuksesanmu itu tersusun. Aduh, tersusun. Nya tenanawan lah. Tenanawan mega. Najahuka fi tartibi fawdha hayatik. Kesuksesanmu itu tergantung dari itu. Coba gimana? Kesuksesanmu tergantung dari caranya Anda merapihkan kekacauan hidup Anda. Fawdha, keruksakan, kekacauan, kegelisahan. Kesuksesanmu itu tergantung dari bagaimana caranya Anda merapihkan fawdha apa? Kekacauan atau misalnya musibah atau misalnya ujian kehidupan Anda. Fawdha. Jadi kesuksesanmu tergantung dari bagaimana caranya Anda merapihkan atau misalnya menyelesaikan problem kehidupan Anda. Masya Allah. Najahuka fi tartibi fawdha hayatik. Kesuksesanmu tergantung dari bagaimana caranya Anda menyelesaikan problem kehidupan Anda. Masya Allah. Jadi semakin antum banyak ujian, antum menyelesaikan ujian antum itu nanti akan menjadi skill antum ke depan. Kalau antum menyerah, bagaimana nanti dengan rintangan-rintangan selanjutnya? Mungkin Bapak lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam belajar juga sama. Kita belajar misalnya bentrok dengan aktivitas yang lain bentrok dengan kuliah, bentrok dengan yang lainnya. Tanya Ustadz Husna, selama 2 tahun saya belajar dengannya absen cuma 1 kali. Itu pun karena saya membantu ibu saya. Absen cuma 1 kali. Belajar Senin sampai Kamis di pesantren mahasiswa di NT. Jadi 2 tahun itu absennya cuma 1 kali. Belum ada Zoom. Belum ada WhatsApp kalau nggak salah. BBM, zaman BBM. Saya nggak punya BBM. Makanya ketika saya ketinggalan pelajaran, itu datang ke rumah Ustadz Husna yang ada di kebun kopi. Hanya untuk menanyakan satu permasalahan qawaid nahwu. Ini maksudnya gimana, Sah? Nah, ini semoga jadi kisah ini sebagian kisah saya belajar bahwa tadi man sara wa sholah. Siapa yang berjalan, dia akan sampai. Man jadda lajada. Tahu lajada? Man jada lajada. Man jada wajada insyaallah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.